Kalau sekian tahun tidak menyukai pekerjaan tapi bertahan, Mhm. itu tandanya apa? Ya suka sih sebenarnya, cuma mungkin kurang terlihat aja kali ya Pak Arfan ya? Ada beberapa hal ya yang Oke. mungkin terjadi. Dari Bu Bernadia ya, di Jakarta Pusat. Pagi Pak Arfan, sedikit sharing gitu ya. Tahun 2007 saya masuk, di dunia pekerjaan yang tidak saya sukai gitu ya. Background latar belakang pendidikan, terus juga, passion itu, sangat-sangat bertolak belakang. Jadi sempat 3 sampai 4 tahun tuh saya rasanya seperti terpenjara gitu ya, dalam bekerja. Tetapi akhirnya saya ubah point of view bahwa sebenarnya pekerjaan itu bisa dilakukan dengan happy walaupun mungkin tidak kita sukai ya, karena pasti ada beberapa titik yang mungkin bisa menjadi apa ya, satu hal yang bisa membuat kita bahagia gitu. Walaupun mungkin awalnya tidak suka, tapi lama-kelamaan, saya bertahan juga sekitar 10 tahun seperti itu. Pak Arfan mungkin boleh responnya, silakan. Iya, jadi memang kalau sekian tahun tidak menyukai pekerjaan tapi bertahan, Mhm. itu tandanya apa? Ya suka sih sebenarnya, cuma mungkin kurang terlihat aja kali ya Pak Arfan ya? Ada beberapa hal ya yang Oke. mungkin terjadi. Nomor satu, ya berarti bekerja hanya karena uang nih menurut saya. Oke. Ya kan? Hanya karena Ya uang. suka Oh, ya, dia tidak menyukai pekerjaannya kok. paham ya. Ya, Mhm. bekerja hanya karena uang. Yang kedua, saya juga bingung kalau bekerja bertahun-tahun pada pekerjaan yang tidak disukai, itu berarti kita tidak mencari pekerjaan yang Baik, kita sukai, iya kan? oke. Iya iya. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak mencari pekerjaan yang kita sukai? Itu pertanyaannya. Apakah kita kurang laku di pasar? Oh, terlalu takut mencoba yang baru, Atau Pak terlalu Arfan? takut mencoba yang baru? Bisa. Karena Ah, menurut saya, kalau Anda berada pada pekerjaan yang tidak Anda sukai, kemudian kita hanya mengeluh setiap hari, ya lebih baik kita mencari pekerjaan yang lain yang kita sukai gitu. ya. Itu karena kalau bertahan itu kita tidak bisa memberikan yang terbaik gitu. Mhm. Happiness at work itu penting sekali soalnya, Audrey. Ya ya. Ya ketika orang bekerja hanya menjalankan SOP saja gitu, tidak meletakkan hatinya di sana, tidak memberikan perhatian yang eh, paling baik di sana, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa sesungguhnya. Dia hanya seperti robot yang menjalankan sebuah tugas gitu. Dan itu sangat membuat kita menderita gitu karena kita meluangkan waktu-waktu produktif kita di tempat kerja kan itu benar-benar terpenjara gitu. Terpenjara itu bukan hanya badan ya, tapi pikiran dan jiwa kita juga terpenjara gitu. Jadi jangan pernah bekerja di tempat di mana Anda tidak menyukai pekerjaannya. Mmm, Kalau tidak menyukai lingkungannya itu negotiable gitu ya. Jadi tolong dibedakan Audrey antara pekerjaan dengan lingkungan. yes. Faktor utama yang membuat happiness at work itu adalah pekerjaannya Mhm. gitu. Kalau lingkungan itu yang dimaksud dengan lingkungan itu apa? Misalnya atasan yang baik itu lingkungan, rekan kerja yang baik itu lingkungan namanya. Ya, kalau ada bagus, kalau tidak ada itu tidak sampai merusak kebahagiaan kita sesungguhnya. Kalau kita menyukai pekerjaannya. Mhm. Tapi ada banyak orang yang ketika dia punya lingkungan yang seperti itu, kemudian dia merasa tidak bahagia. Padahal dia menyukai pekerjaannya. Nah, itu salah kalau seperti itu gitu. Oke, Yang membuat kita bahagia itu adalah the job itself, pekerjaannya. ya. Lingkungan itu hanya faktor pendukung saja gitu. Mhm. Itu Audrey. Oke oke. Pekerjaan ya yang membuat kita bisa, apa ya, happy gitu ya dalam kita menghabiskan waktu sekitar berapa tuh, 24 kali 5 hari gitu ya, yang pasti ini 40 jam loh. 40 jam seminggu gitu ya, dan pastinya ya Iya. waktu yang lebih banyak kita habiskan yaitu di kantor ataupun bersama dengan tim kita. Jadi penting sekali kita untuk punya kebahagiaan di tempat kerja kita.